Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars Pekat PA, Gereja yang Melayani. Mari kita tenangkan hati kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari tenangkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah. Pelayan firman pada hari ini akan dilayani oleh Kakak Meti. Mari adik-adik kita menyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau selalu memberkati kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan.
Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan bermazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membacanya secara berbalasan dan kakak akan membacakan terlebih dahulu. Mazmur 110 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Semoga kekuatanmu akan diurutkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Adik-adik, kita merespon pembacaan Mazmur pujian dari Kini Ceria 22. Besarlah kasih Bapakku, baik yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan toleh kanan, toleh kiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan, apa yang kami baca pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami pakai di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, hingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak saksi Kristus itu apa? Saksi Kristus adalah orang-orang yang selalu menceritakan tentang Yesus Kristus dan yang selalu menceritakan tentang hal yang diajarkan Yesus Kristus adik-adik. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus di mana dia selalu mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di mana jemaatnya tadi pembacanya? Jemaat di Korintus adik-adik. Karena Tuhan Yesus memberikan berupa kekayaan rohani yaitu pengetahuan dan perkataan. Nah, di sini kakak mau cerita tentang kota Korintus. Nah, kota Korintus pada zaman itu sangat terkenal adik-adik. Kenapa kok bisa terkenal ya? Karena pada zaman itu terdapat 2 pelabuhan yang ada di Korintus yang menghubungkan antara pelabuhan yaitu menghubungkan antara perdagangan timur dan perdagangan barat. Jadi kota Korintus pada zaman itu sangat maju adik-adik. Tetapi karena banyaknya orang yang berdatangan, di sisi lain terdapat kejahatan di tempat itu. Kejahatan itu membuat banyak orang yang mencari sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, disinilah tantangan bagi jemaat di Korintus adik-adik. Rasul Paulus di sini mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus agar mereka tetap berada dalam hidup Kristus. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat adik-adik karena karunia rohani yaitu pengetahuan dan perkataan yang diberikan Allah kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, di sini Allah memberikan berupa kekayaan karunia dan berupa kekayaan pengetahuan dan perkataan. Di dalamnya Allah memberikan tugas-tugas bahwa ada misi bagi kita untuk meneruskan karya keselamatan yang telah dikerjakan Allah bagi kita adik-adik. Salah satunya kita dapat menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus yang tidak menjadi saksi-saksi palsu. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita dapat menjadi saksi Kristus loh adik-adik. Walaupun menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Nah, di sini kadang mungkin adik-adik di rumah ingin menjadi saksi Kristus, misalnya mau berkata yang benar, tetapi ada teman-teman adik-adik yang mengolok, mengganggu, atau mereka yang mencaci atau yang menyakiti adik-adik. Tetapi adik-adik tidak boleh membalaskan mereka. Nah, kita di sini belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan korbannya, kita akan menyaksikan sebuah video. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, kok ini anak yang super genius itu? Yang mana, yang mana? Makanya jangan so pinter.
Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. Teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, weh, kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh. Aduh, aku kena. Weh, tuh, musuh tuh. Udah, aku pindah. Aku kena. Satu lagi, weh. Tuh. Ayolah. Aduh, wah, belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. Teman-teman, namanya juga permainan, ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuma karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita gak jadi ujian nih. Yo, men, damai sejahtera hari ini, biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Nah, adik-adik, gimana videonya? Dari video ini kita belajar ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama tadi aku mau bersaksi tentang kasih Tuhan. Nah, di situ kita lihat videonya ada teman yang jahat yang dia memarahi temannya gara-gara dia nggak dikasih contekan. Tetapi setelah itu dia malah jatuh, tetapi itu temannya tetap menolong. Nah, di situ kita menjadi saksi tentang kasih Tuhan, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatannya, adik-adik. Terus yang poin kedua, aku mau bersaksi dengan perkataanku. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada juga yang lagi main video game. Nah, pas kalah malah berkata yang kasar, tidak boleh ya adik-adik, karena mulut kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masa mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga mengeluarkan kata-kata kasar dari mulut kita ini? Tidak boleh ya adik-adik. Terus poin yang ketiga, aku mau bersaksi kepada sekelilingku. Nah, misalnya ada guru kita atau teman kita yang sakit, kita harus berdoa dan mungkin kita mendatangi rumahnya untuk menjenguknya, adik-adik. Itulah tugas sebagai saksi Kristus. Nah, lagi zaman pandemi sekarang ini kan kita nggak sekolah, adik-adik. Kita juga dapat menjadi saksi Kristus di rumah. Gimana sih caranya, Kak? Nah, caranya itu adik-adik bisa membantu orang tua
tua di rumah, misalnya membersihkan tempat tidur, atau membantu mama mencuci piring, atau membantu ayah membersihkan motor atau mencuci motor adik-adik. Nah, misalkan adik-adik masih berlaku yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, berarti adik-adik belum menjadi saksi Kristus. Jadi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi Kristus dengan penuh sukacita, agar segala cita-cita adik-adik Tuhan pasti kabulkan. Demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita menghayati firman Tuhan kita ini dengan saat teduh. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan kita dari Kidung Ceria 235. Aku percaya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang toleh kanan, toleh kiri ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan pengasihan-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami telah selesai membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan, semoga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk pelkat PA kami ya Tuhan. Semoga pelkat PA kami ini selalu maju ya Tuhan. Walaupun kami pada saat ini tidak berkumpul beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu membimbing kami ya Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami yang di rumah ya Tuhan, yang pada saat ini sedang sakit maupun yang malas bersekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan ketuk pintu hatinya ya Tuhan, semoga dia boleh mau bersekolah minggu ya Tuhan. Dan berkati juga bagi mereka yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkannya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak lain kami ya Tuhan. Berkati mereka yang pada saat ini yang lagi berkuliah maupun yang bekerja, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan Yesus pendeta kami yang ada di sini ya Tuhan, pendeta Dela, semoga dia selalu diberkati ya Tuhan, semoga dia selalu sehat dan menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan gereja kami di sini ya Tuhan, semoga selalu aman. Ya Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, mulai dari yang tertinggi maupun yang terendah. Berkati ya Tuhan pada saat ini sedang menghadapi pandemi, semoga kami selalu diberkati dan pemerintah kami dapat mencari solusi yang terbaik untuk kami semuanya, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang telah kami peralaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
persembahan syukur kita. Persembahan ini akan dikumpulkan dan diserahkan ke kantor sekretariat GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggara. Mari adik-adik kita menyanyi dari Kidung Ceria 38. Kita akan menyanyikan bait yang pertama, lalu setelah persembahan kita jalankan, kita kembali menyanyikan bait yang kedua. Mari bersyukur semua. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, ulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini ya Tuhan, kami telah di penghujung ibadah ya Tuhan Yesus. Berkati kami untuk 1 minggu ke depannya, semoga untuk minggu depan kami boleh kembali hadir dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.